ibu-ibu semuanya, kita jumpa sama Ibu Kepala Sekolah Dedikatif dari Sibulu Salam. Beliau meraih juara 1 terbaik. Oke, Ibu bisa ceritakan Ibu pengalaman Ibu apa yang sudah Ibu dedikasikan untuk di rumah sekolah Ibu sehingga Ibu terpilih dan layak menjadi kepala sekolah yang dedikatif. Oke, pertama ya, kita mengikuti kegiatan ini kita disuruh memilih tema, menentukan tema yang kita pilih itu apa. Jadi saya memilih tema yang sesuai dengan yang saya lakukan sehari-hari. Kebetulan saya memilih kemarin tema saya itu literasi dan numerasi. Ya, bukan di yang apa kepala sekolah, bukan yang dituju kebiasaan, bukan di apa. Saya memilih di tema literasi dan numerasi. Kenapa? Karena dengan tema ini, dengan literasi dan numerasi lah saya menjalankan dedikasi saya sebagai kepala sekolah TK. Nah, baru mundur ke belakang nih ya. Sebetulnya untuk di sekolah saya yang sekarang itu saya termasuk kepala sekolah yang baru dipindahkan ke situ terhitung Desember 2023. Nah, ketika saya masuk ke sekolah itu terkejut saya. Kenapa terkejut? Sekolah itu seolah-olah mati tak mau hidup segan mati tak mau. Betul. Nah, dengan jumlah yang sekian banyak, anak-anak usia dini yang sekian banyak di desa itu, murid kami yang ada di situ cuma 24. Itu TK negeri 24. Jadi kan prihatin. Saya cari tahu ke bidan desa, ke aparat desa, terus saya lihat sendiri kondisi di lapangan, banyak sekali anak-anak di situ. Ternyata setelah saya cek ke bidan desa, ke catatan kampung, anak usia 4 sampai 6 tahun di desa itu mencapai 60 sampai 70 orang. Sementara yang terserap di TK itu hanya 24. Rendah kan? Betul, rendah sekali. betul. Kondisinya, nih sorry Ibu ya, dipotong sedikit. Kondisinya sekolah Ibu itu dekat nggak dengan sekolah-sekolah yang lain? Dibilang mungkin kalau dibilang dekat relatif ya, tapi ada dekat. Saya bilang dekat ada, kalau dekat itu ya dalam arti kurang dari 1 kilo ya, ada sekolah lain di situ. Tapi bagaimanapun juga saya melihat ini sekolah negeri. Sekolah negeri yang seharusnya menjadi prioritas. Dan itu labelnya sekolah TK negeri PKK. PKK itu kalau TK Kampung. Ya betul. Seharusnya TK Kampung itu adalah prioritas. TK yang prioritas di kampung tersebut. Gitu. Ya, betul. Jadi saya berpikir apa yang harus saya lakukan ini supaya TK ini kembali bagus, menjadi bagus. Iya. Jadi apa TK tersebut sempat bagus kemarin tuh Bu? Enggak, maksudnya gimana caranya sekolah itu jadi bagus. Oh iya, berarti Ibu sudah mendedikasikan semangat Ibu itu. Oke, ya udah paham. Udah gitu, saya kan cari tahu nih ke masyarakat. Iya. Bu, anak Ibu banyak lah gitu ya. Kenapa nggak disekolahkan ke situ? Ada berbagai macam alasan yang nggak mungkin saya ungkapkan di sini karena itu berhubungan dengan nama baik orang lain gitu ya. Betul. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan karena di situ itu juga kita kan sekolah kita ini di dekat apa ya, dikelilingi perkebunan sawit ya, perkebunan sawit. Betul. Jadi sehingga anak-anak itu kalau pagi ikut orang tua panen, mendodos ke kebun, dibawa ke kebun. Dibawa ke kebun, kenapa nggak diantar ke sekolah? Orang tua kerja di kebun, anak di sekolah kan gitu. Jadi akhirnya timbul inisiatif sesuai dengan hobi saya. Akhirnya saya setiap dalam sebulan itu ada 2 kali, minimal sekali lah dalam sebulan saya pergi ke kebun-kebun Bu. Ke kebun-kebun di mana yang saya lihat ada orang tua nampak anak, datang saya situ. Nah, sekedar berkomunikasi dengan orang tua. Ini kenapa Pak anaknya dibawa? Kenapa nggak sekolah aja gitu kan gitu.
saya lihat makin saya keliling makin banyak anak-anak di dalam kebun itu ternyata. Ya, oke. Akhirnya udah kedua kalinya pergi, saya bawalah si Uti saya. Uti itu siapa, Bu? Uti itu boneka tangan Ibu semalam saya. yang tampil. Iya. Anak-anak kan pasti dalam hati saya ini anak-anak pasti suka. Nah, Ya. jadi saya pergilah ke kebun-kebun sawit, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang orang tua yang bawa anak, saya kumpul, sini yuk kumpul yuk, ya kumpul yuk, ibu bawa permen nih, ibu bawa kerupuk nih, ibu bawa Ya. apa. Kumpul di situ, mendongeng lah saya di situ. Mau dengar cerita nggak? Mau, ya udah yuk duduk-duduk di sini, beralaskan daun-daun segala macam lah. Oke. Mendongeng lah saya di situ, saya gunakan boneka. Betul. Tapi dongengnya pun bukan dongeng yang Ya, berat-berat. betul. ya. Sederhana, mudah diserap oleh hanya anak. Halo teman-teman, Heeh. aku Uti, Iya. kamu siapa? Terus kan, kalian sudah sekolah belum? Gitu, belum. Kalian bisa baca enggak? Ih, Uti pinter loh. Nih Uti baca ini. Kalian bisa baca enggak? Mau bisa baca? Mau? Yuk kita ke sekolah. Kalau mau belajar, mau pinter, yuk ke sekolah belajar sama Uti besok di sekolah ya. Apa Bu, 3 kali 4 kali saya lakukan seperti itu. Ya, pendekatan yang seperti Pendekatan itu. yang seperti itu dalam hitungan 2 bulan udah bertambah 7 orang. Masya Allah. Nah, gitu kan. Ya. Jadi saya ambilnya dari Desember 2023 sampai ke 30 Mei 2024 mau tahun ajaran baru. Ya. Itu aja indikator yang saya ambil. Ya. Saya masuk ke situ anak 24 orang di 31 Mei 2024 sudah 40. Masya Allah, luar biasa. Oke. Memang itu kan dengan apa pendaftaran anak Ya, baru udah oke. itu. Tapi pendekatan saya memfokuskan ke literasi. Iya. Ya udah. Nah, Terus saya lihat juga ini sekolah ini memang sih nggak bagus-bagus amat, ruangannya cuma 2. Saya lihat kan waktu itu kita diinikan pojok baca harus ada. ya. Ada memang pojok baca, ada memang buku-buku bertumpuk tapi tak pernah digunakan. Berdebu semua, usang buku-buku di situ. Berdebu, artinya berdebu buku berarti nggak pernah digunakan. Ya, kan? betul, betul. Nah, jadi saya menganggap ini budaya literasi di sekolah ini kurang. Karena dengan kalau di TK kita mengindikasikan budaya literasi kurang gampang. Ya. Lihat sekelilingnya, lihat berlabel nggak semua kan gitu nggak. Dah saya bilang panggil bu guru, semua kasih label, semua kasih angka, semua kasih huruf, mulai tempat mainan, mulai dari pintu pagar, mulai dari apa, semua kasih label. Dah akhirnya dilakukan itu. Jadi ketika anak baru datang aja, assalamualaikum, ini anak bunda punya abang nggak di rumah? Ada berapa orang abangnya? Kita udah gitu kan? Udah berapa orang abangnya? Iya. Oh iya udah masuk. Mau naik tangga? Ayolah. Mau ini nih, tuh tengok mainnya di perosotan yang warna merah ya. Mau yang warna merah apa yang mau? Ya udah pokoknya kayak gitu. Jadi anak-anak tuh udah mulai inilah gitu kan. Kemudian apa namanya? Nah itu yang saya perbaiki yang pojok baca tadi. Yang tadinya pojok baca itu tertuju pada hanya satu sudut aja pojok baca. Ini sudut pojok baca ternyata nggak efektif. Jarang anak-anak mau ke situ, jarang guru-guru mempergunakan untuk apa. Iya. Kita beli buku mahal-mahal, udah. Akhirnya kalian boleh bawa buku kemana aja, nggak harus di sini. Bawa kemana, belajar di mana aja boleh. Pokoknya sekeliling ini. Dan saya mulai membiasakan anak-anak tidak belajar di kelas. Dalam seminggu tuh wajib sehari keluar belajarnya di luar, di kebun. Biasa anak-anak kan ngawanin orang tua di kebun sawit. Bawa tikar, bu guru yuk bawa tikar ke kebun sawit itu. Udah duduk kami di situ belajar di situ. Gitu. Oke, mantap Ibu. Jadi itu. Jadi kan ketika kita belajar di luar nampak sama masyarakat kan? Betul. Oke. Nampak sama masyarakat. Ya Bu, berarti
pendekatan yang udah Ibu lakukan itu adalah cara yang sangat efektif, Bu. Efektif. Ya, betul. Dari yang anak usia dini yang ada di rumah sekolah Ibu tuh hanya beberapa orang anak, semakin meningkat dengan budaya literasi Dengan Ibu. budaya literasi. Ibu menggunakan versi mendongeng itu kan juga literasi, ya Bu Dan kan? itu efektif. Ya, Terus tap. ini Bu, apa namanya? Ibu kepala TK Mm-mm. yang kemarin tadi malam yang juara itu Ibu. ibu berarti yang Trianon Natal Dedikatif. Hmm, Kalau kepala transformatif TK. Bu Dina. Dedikatif. yang dari Nagan tuh Yang dari Nagan berarti yang kedua. kepala TK juga Ya, yang kedua siapa, Bu? Yang kedua dari PD. Yang ketiga dari Tamiang. Kadang dia. Iya. Transformatif mungkin. Iya. Atau pendidik PAUD. PAUD Ah, non formal. ya pendidik PAUD Nor. Non formal kan cuma 2, nggak ada lawan. Itulah tuh yang enggak bukan Jadi bukan, kadang kita sering terkurung belajar di sekolah. Iya. Di sekolah kita sebagus apapun kegiatan kita di dalam ruangan, masyarakat nggak tahu, Ya. nggak tahu. Betul. Jadi saya bawa anak-anak tuh keluar lapangan, Mm-mm. mau apa, belajar apa di situ. Iya. Saya balikkan lagi anak-anak ke permainan tradisional. Saya sering bawa outbound lah kayak gitu, Bu. Outbound. Jadi nampak sama masyarakat, oh ternyata TK itu ada kegiatannya. Ada TK-nya. Ada kegiatannya. Ya. Kalau cuman kita di dalam aja Betul. nggak tahu orang tua. Betul, Bu. Karena apa, Betul. terkurung kita di dalam. Plus. Ibu. Nah, jadi saya sering bahkan cuman gini aja, kalau ada tetangga-tetangga dekat sekolah pesta kan berisik tuh kan, kami keluar tuh belajarnya di luar, tetap sekolah belajarnya di luar. Pokoknya saya seringkan anak-anak tuh belajarnya di luar. Oke. Di luar. Hubungan Ibu dengan guru-guru di rumah sekolah itu gimana? Ya yang paling utama, mitra kedua kita itu kan guru. Betul. Mitra pertama kita murid, mitra kedua guru, mitra ketiga masyarakat kan gitu, wali murid. Yang paling saya perbaiki itu kondisi itu di awal-awal ya, sebelum ke murid saya ke guru duluan. Dengan guru itu ketika guru kadang-kadang kan ketika terjadi pergantian pimpinan ada ilfil, ada bagaimana, Betul. ada bagaimana. Saya bilang kita itu sama-sama dewasa. Saya tahu ibu-ibu tuh udah berpengalaman, ada yang lebih dari saya pengalamannya, tapi bagaimanapun juga saya ingin kita ini punya tujuan. Ibu-ibu saya tanya dulu, ibu-ibu tujuan ke sekolah itu apa? Mengajar itu untuk apa? Untuk menggugurkan kewajibankah? Sekarang saya ke yang dasar dulu, Bu. Tujuan ibu mengajar itu apa? Tuh. Tujuan ibu mengajar itu apa? Ya. Apakah formalitas karena udah dapat ijazah? Apakah cuman menggugurkan kewajiban? Iya. Nah, gitu kan. Heeh. Tujuan ibu-ibu mengajar tuh apa? Ini, Bu, yang diantarkan orang tua ke kita nih, anak yang belum tahu apa-apa. Tujuan ibu mengajar tuh apa? Ya biar dia bisa pandai. Indikator pandai itu apa? Indikator pandai itu apa? Ibu mau anak-anak bisa berbicara lancar, ya harus dikasih rangsangan itu gitu. Ya. Karena gini, Bu, guru-guru sendiri belum ngerti. Betul, banyak sekali mindset guru-guru itu hanya sekedar pergi dari rumah ke sekolah mengajar. Mengajar itu untuk apa? Belum Ya, ada itulah, menggugurkan Betul. kewajiban tadi. Jadi saya bimbing guru Betul, itu dari betul. awal dulu, Bu. Betul, Bu. Dari awal. Kebetulan saya guru P3K, saya ada 4 orang. Ada 4 orang. Yang P3K dulu yang saya gojol. Saya bilang, saya sengaja gini, saya tengok dapodik, saya hancurkan dulu. Berapa jam berapa mereka datang, jam berapa mereka pulang, saya hitung 2 jam, saya kasih 2 jam sehari. Hancur kan? Merah kan? Nggak valid kan datanya? Iya. Nggak valid datanya, saya gitukan dulu, Bu. Saya merahkan dulu mereka. Jadi pas mau, Bunda kenapa ini saya merah? Oh, coba tengok apa masalahnya. Jam mengajar, Bun, kurang. Oke. Bunda, oke. Ya udah, sini ke kantor ya. Kita rapat dulu. Nah, saya dari situ dulu. Ibu kepala sekolah kan? Bukan, calon kepala sekolah. Dah, Bu. Saya calon pengawasnya, Bu. Saya gini. Oh iya, udah. Duduk.
ini masalah kita nih sama kayaknya semua ibu-ibu nih. Jam mengajar ya, merah ya Bu ya. Nggak keluar sertifikasi nanti, aduh kayak mana nih saya gitu kan. Sambil bercanda tapi jadi kayak gini Bu. Ibu mau jam mengajarnya berapa Bu? Ini cuma 16, cuma 18. Ibu mau berapa rupanya jam mengajar? 24 lah Bun. Kan kalau nggak 24 jam nggak valid. Oke. Harus 24 jam ya Bu supaya valid ya. Coba saya, oh iya benar-benar ya. Sekarang saya tanya, ibu datang ke sekolah jam berapa biasanya? Jam segini Bun. Oke. Pulang jam segini Bun. Berarti berapa jam itu? 2,5 jam. Ya tapi kan di TK tuh kurang lebih, stop, SD, SMP 1 jam 1 mata pelajaran ada kurang lebih 35 menit SD. SMP 1 jam pelajaran kurang lebih 45 menit. Sekarang saya tanya TK. TK ada jam 1 jam pelajaran nggak? Coba buka lagi Bu. Di RPP Ibu. Kegiatan awal sekian menit, kegiatan inti sekian menit. Dihitung menit berarti jam real. Kegiatan inti berapa menit? 30 menit, 60 menit. Kegiatan awal 30 menit. Kegiatan inti. Ibu tanya. Bu, dari dasar Bu, Harus kita gitu, kembalikan harus ke tanggung kasih jawab. Harus kasih paham. Masa transisi anak, penyambutan anak harus ada kan? Masa Iya. transisi berapa menit itu? Betul, 10 menit. Dilanjutkan baris berbaris kegiatan awal. Betul. Kita semua berbaik hati dari masa transisi udah dihitung loh jam ibu-ibu. Padahal ibu belum mengajar, udah dihitung. Masa transisi 15 menit oke. Ya. Baris berbaris 15 menit oke. Kegiatan awal udah berapa? Udah setengah jam. Kegiatan awal 30 menit oke. Kegiatan inti 60 menit oke. Udah 2 jam. Istirahat aja kita dihitung. Istirahat 30 menit. Oke, udah berapa? 3 jam. Nah, kegiatan penutup berapa jam? Berapa jam total Bu? 3 jam. Udah sampai 4 jam? Belum. Ibu-ibu pulang jam berapa? Jam 10, setengah 11. Hitung ibu-ibu berapa jam? Wajar kalau di sini ibu cuma 16 jam. Wajar kalau di Dapodik ibu cuma 18 jam. Caranya ibu mau jadi 24 jam? Ya mau lah Bun, kalau nggak merah. Oke. Guru setelah anak pulang, jangan ibu pulang. Ibu buat dulu pembelajaran untuk besok, apa RPP-nya, apa alat bahan peraganya. Itu kalau anak-anak pulang jam setengah 11, ibu sisihkanlah waktu sampai setengah 12. Ibu tambah sejam lagi supaya ibu ada 4 jam di sekolah. Supaya ibu ada 4 jam. Itu 1 ibu jam langsung itu- mengatakan kepada guru-guru Iya. ibu di rumah sekolah. Iya. Insya Allah. 1 jam ibu buat untuk bikin RPP untuk besok. Persiapkan. Jadi besok ibu udah nggak bingung lagi. Dah. Kan udah 4 jam ibu di sekolah kan Bu? Iya, saya kasih ibu 4 jam di sekolah kali 6 hari udah 24 jam. Mau laksanakan. Selesai. Oke. Masalahnya Luar biasa. sekarang mindset kita sebagai pimpinan aja kadang-kadang masih terjebak di jam tadi. Yang penting kasih 24 jam selesai. Kita nggak tahu 24 jam itu dari Ngapain kapan. dan untuk apa? Ibu keren. 1 jam itu untuk mempersiapkan. Kadang gini, cobalah ibu perhatikan. Saya rasa di mana-mana ada penyakit guru Ya, itu sama. betul. Pulang anak, pulang. Udah habis dijemput, udah pulang. Besok Kadang-kadang ada yang belum habis dijemput udah minta pulang. udah sempat kegiatan awal, sambil kegiatan awal bu gurunya masih gunting-gunting Ya. dah kegiatan inti ya ini masih dibuat. Ibu nggak keteteran seperti itu. Bagaimana Bu? Ada guru saya, guru yang udah agak tua ya. Ibu itu memang ilmu ibu itu udah penuh Bu. Tapi Bu, dalam dunia pendidikan ilmu itu berkembang. Ya. Yang dulu sempurna sekarang belum tentu. Dulu Bu, tahun 80-an guru TK wajib nyaring suara, wajib keras suara. Karena apa? Suara anak-anak keras. Kalau Bu guru nggak keras suara nggak kedenger.
Sekarang Bu, guru yang paling bagus, guru TK yang paling bagus, guru yang tidak terdengar suaranya. Guru yang tidak terdengar suaranya. Lembut lah ya. Guru yang paling bagus. Kenapa? Kita itu sebagai fasilitator untuk anak-anak. Kita hanya mengarahkan ini. Jadi nggak lagi ini nak, ini ya, ini dia begini kan ya. Nggak begitu lagi guru sekarang Bu. Justru sebenarnya udah lebih mudah guru yang Suara sekarang kita ini. lebih lembut dari anak. Kenapa Bu? Anak itu mencontoh apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh guru. Kalau kita suara keras, anak akan 2 kali lipat lebih keras. Coba praktekkan. Saya praktekkan ke guru saya bilang gitu. Oke. Ibu, Sibulus Salam kali ini meraih berapa juara? Sibulus Salam kali ini kami memberangkatkan 11 orang perwakilan dari mulai TK sampai SMA. Alhamdulillah dari 11 itu 9 mendapat juara, 3 juara 3, 3 juara 2, dan 3 juara 1. Insya Allah, tepuk tangan dulu untuk Sibulus Salam. Harapan Ibu ke depannya apa untuk rumah sekolah Ibu nih? Harapan saya, kalau untuk sekolah saya sendiri, kalau untuk saat ini ya, kami kekurangan rombel. Nah, itu sedang kami usahakan ya. Sedangkan murid-murid Bakti rame nih. Sekarang murid sudah rame, Insya Allah. ruang kelas Seperti yang kita ketahui, rombel di rumah sekolah TK itu 1 rombel 15 siswa. Ya. Saya kekurangan Kelas, ruang kelas ya. 2 sekarang. Ruang kepala sekolah nggak ada karena udah digunakan jadi ruang kelas. Iya. Jadi harapan untuk sekolah saya tentunya yang paling pertama adanya Revitalisasi untuk kedepannya. kemudian untuk guru-guru sendiri transformasi pendidikannya lah, transformasi dalam hal mengajar. Iya. Ya kan? Ada perubahan. Ada perubahan karena itu tadi. Iya. Kalau kepala mereka- sekolahnya udah keren, gurunya harus lebih keren tentunya, ya kan? Iya, karena nggak ada kepala sekolah yang bagus Iya. tanpa didukung oleh Betul. guru yang bagus. Betul. Gitu. Terus Terus harapan untuk sekolah saya tentunya ke depan akan semakin bagus dan menjadi sekolah yang jadi rujukan lah, yang bisa jadi rujukan. Kalau kemarin 2 tahun lalu bahkan tidak pernah masuk perhitungan apapun, saya harap setahun 2 tahun ke depan itu akan menjadi rujukan untuk sekolah-sekolah lain yang ada di Sibulus Salam. Oke, terima kasih Bu sharing ilmunya yang bermanfaat. Ini akan Roma bawa ke Melabuh nanti. Indonesia Ya, Bu, emas. ya. Tapi Bu, harus tunggu 2045. tapi Bu, Bu, titip salam Bu untuk TK Negeri 1 Melabuh sekali. Oke. Buat semangatnya. Untuk TK Negeri Melabuh, Negeri 1. Negeri 1 Melabuh, saya yakin TK Negeri 1 Melabuh udah jauh lebih baik karena dari segi perjalanan saya yakin udah lebih panjang umurnya ya. Saya yakin guru-gurunya lebih keren, kepala sekolahnya lebih hebat. Tapi satu yang ingin saya titipkan, bahwa kalau kita ingin menjalankan sebagai kepala sekolah, ingin menanamkan yang betul-betul sesuai dengan yang saya katakan tadi, siap-siap kepala sekolah dibenci guru. Itu aja. Betul. Siap-siap kita tidak disukai. Oke, betul Bu. Ya. Harus siapkan Ya, mental. siapkan mental dulu. Siap mental kita untuk tidak disukai, nggak apa-apa. Demikian juga guru yang punya mindset yang benar gitu, siap-siap untuk tidak disukai teman-temannya. Itu aja, siapkan mental aja kalau untuk saya mah gitu aja. Betul. Ulang sedikit yang tunggu tadi. Oke. Kami perlu